Misalnya kalau sampai mandi harus bayar. royalti. Tapi sistemnya direct lesson gimana? Dari kelas itu gimana Telepon Mas? Mas Ari langsung. Mas Ari, besok pagi gue mau mandi nih. Gue nyanyiin lagu lu. Gue nyanyi lagu lu ya. Bisa juga. Tapi kalau welcome back to Sikat Miring, diskusi singkat mirip sharing. Masih bersama gue BK. And then Om, aku tuh ya berpikir ya, kalau misalnya nih kita dapat royalti dari ngebacot, kita udah kaya banget ya. Wow. Parah. Ya gak sih? Udah kaya banget, mungkin udah punya villa di Ubud kayaknya. Bentar. Ini sebenarnya ada apa sih dengan royalti? Iya. Lu kayak mau kupas tuntas banget gitu ya. Gue nanya. Jadi memang lagi viral kan ya masalah royalti musik itu ya kan. Nah, si royalti ini tuh lagi panas nih. Sepanasnya air panas kopi kafe. Tuh. Ada apa dengan kopi dan royalti ya? Ada apa dengan kafe dan royalti ya? Iya gak sih? Lu penasaran nggak? Ini lagi viral nih. Karena kayak ada dua dunia. Lagi viral di mana khususnya di kafe-kafe ya. Iya. Yang terindikasi nih. Masang musik biar Masang musik, cozy, ya kan? ternyata Harus bayar. dompet crazy. Betul, dompet crazy. Jangan Tapi tagihan. betul. Tapi dari sisi musisi, mereka juga harus Ya, mempertahankan mendapatkan haknya juga. Jadi tuh kayak ada dua dunia nih. Apakah peace or war? Kita nggak tahu ya. Nah, kita akan bertanya dengan para narasumber kita, yang mana mereka adalah musisi yang mungkin saja musiknya tuh ada kita dengerin kalau lagi nongki. Benar nggak? Benar-benar. Tuh, kita siapa aja nih kita panggilkan. Oke? Oke. Dari sebelah kiri Dari sudut kiri. Halo. ada Om Uli dari Ya, Munte. gue Halo. Uli dari Munte. Halo. Ada juga Om Edmond. Hai. Ada Om siapa Om? Safir. Om Safir. Enak manggil Safir ya? Enaknya manggil Safir. Bebas, manggil Beb juga. Oh wah. Itu nanti kita di belakang aja ya. Dan satu lagi ada Om Bugi. Selamat datang di Sikat Miring. Selamat datang di Sikat Miring yang memang tinggal kita berdua. Biasanya kan memang selalu Bisa ada kita ya, bertiga di Mungkin tengah-tengah. Om Uli sama Om ini tahu. Ya, Om Uli dan Om Edmond itu memang pernah kita undang ke sini. Waktu itu memang kita kan masih bertiga sama Om Eri. Jadi ini kita berdua ya, mudah-mudahan nggak krik-krik banget karena biasanya yang paling rame emang dia. Om Eri yang paling rame kayak orang kelebihan gula. Oke, kita akan mulai dulu dari yang paling basic nih masalah royalti musik ya. Kalau Om kan para musisi-musisi ini nih udah tahu ya tentang royalti musik ya. Tapi sebelum sampai ke sana, aku pengen tahu dulu Om Dali Munte itu dulu musisi. Iya. Biar kita kan paham nih, kenal dulu nih siapa-siapa aja narsum kita. Musisi band dari Bandnya The Brewer namanya. The Brewer tuh Beat Listeners. Waktu itu apa gulung kabel apa Saya. Oh iya, Itu- drummer ya. Bukan. Jadi apa dong? Basis apa? Ngangkat-ngangkat. Ya ngangkat. Nah, apakah ngangkat juga dapat royalti? Kita nggak tahu kita nggak kan. tahu. Jangan fotokopi partitur juga dapat nanti royalti. Ini kita nggak Harusnya tahu dapet ya. ya. Iya kan? Karena kalau nggak diangkat kan bandnya nggak main. Nah, benar. Oh, kalau Om Uli itu dari The Brewer. Iya. The Brewer. Kalau Om Edmond sendiri? Sama ngeband juga dulu. Bandnya? Blur juga. Iya. Satu band. Oke, The Brewer itu berarti dari tahun 2002. 2002. Sekarang Dan masih sebelumnya eksis. dong, kasih tahu dong. Oh iya. Ada sebelumnya dong. Sebelumnya band apa? Sebelumnya gue session player. Kalau Uli sebelumnya apa? Hah? Ada deh. Jauh. Oh jauh. Mereka ini sekarang lebih jadi produser musik. Produser ya. Lebih Iya. berarti sekarang itu kegiatannya lebih ke ngeproduserin. Ya, produser Produser musik. musik. Om Edmond juga. Sama. Cuman sekarang banyak ngerjain musik iklan. Iklan. Musik director juga ya? Apa? Ya, Director. ya gitu deh. Ya gitu ya. Ya, yang jadi aja lah. Kalau Om Safir Saya masih ngeband. ngeband, masih eksis sampai sekarang. Masih. Bandnya apa? Bandnya? Bian Gindas. Bian Bian Gindas. Gindas. Kalau tahu Bagindas, saya pecahan. Oh, Bian Gindas. Oh. Itu Vokalisnya di saya. Saya menang. Oh,
ini kayak ada konflik ya. Nggak pakai konflik kan kerjanya? Ya, Oh gitu. logika aja kalau nggak konflik pasti nggak pecah. Iya ya. Nggak seru kalau nggak konflik. Iya, memang kayak gitu sih ya. Konflik banget kayaknya ya. Oh, berarti Om Safir sebagai drummer ya? Saya drummer ya. Oh, dan masih eksis sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya pendengar musik yang membayar royalti. Tapi band itu masih ada. Yang itu. Sekarang ada 3 mas. Enggak apa-apa. Itu memang teman curhat yang baik kok. Sekarang ada 3. Ada The Bagindas, ada Bian Gindas, sekarang ada The Bagindas Reuni. Itu beda-beda juga. beda-beda. Personilnya. Kalau Bian itu di Bian Gindas dan The Bagindas Reuni. Kalau yang Bagindas ini udah orang baru semua. Induk Semang itu The Bagindas. Semangat nggak ada di Bagindas, Bagindas yang asli. Oh. Jadi udah di Bian Gindas dan The Bagindas Reuni ini. Oh, berarti yang Bian Gindas ini semuanya yang dari pindahan ini semua nih. Enggak semua. Oh, enggak semua. Yang semuanya ngumpul basic di Reunian. reunian. Penuh intrik ya sepertinya. Ya namanya seni ya jadi Ada waktunya. Ada waktu. Iya, benar ada waktunya ya. Ya, benar. Perbedaan pendapat juga ya. Iya. Nah, kalau Om Bugi sendiri Saya di label. di label. Recording label SE berarti Produser, jadi dulu tuh label manager. Untuk lokal label manager. Jadi saya produksi beberapa artis yang namanya sekarang jadi besar ya. Termasuk mereka. Contoh The Brewer itu waktu saya di EMI. Saya yang rilis. Sampai sekarang ya masih jadi produser. masih jadi produser. Oh iya, emang sama Om itu ya, M. Sama Om M itu ya. Bukan. Ai. Dulu enggak? Siapa? M M. yang keluar. Ih, kalian pakai kode ih. kayak ngobrol malam ya. Iya. Kan belum malam ya. Oh, Medi. Aku suka nih kayak gini nih. Itu tukeran sama saya. Oh gitu. Dan saya dari Warner pindah ke EMI. Nah, dia Ini pindah masuk. Jadi mid listeners hari ini tuh kita narsumnya itu bener-bener ini ya, bener-bener orang-orang musik ya. Ada produser yang memang juga anggota band juga ya dulunya. Ada memang yang masih eksis juga sebagai drummer dan juga ada label manager berarti ya Om Bugi gitu. Oke, ini kita lagi membahas masalah yang puanas-puanas nih sekarang, masalah royalti musik. Nah, sebenarnya royalti musik itu apa sih? Siapa nih kira-kira yang oke banget menjawab nih? Om Bugi nih, biar clear dulu nih, jangan-jangan ke royalti Yang sendiri manajemennya juga. bagus kan? Nah, jadi Anda tidak bagus manajemennya. Mereka pemain. Oh ya pemain ya. Nah, kalau Om Bugi bisa jawab nggak royalti musik itu apa? Royalti itu sebetulnya hak yang melekat kepada pencipta lagu. Oh, oke. Begitu lagu atau karya cipta yang dikeluarkan dari seorang pencipta lagu itu melekat seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Oke. Nah, royalti itu didapat dari dua hal. Yang pertama itu hak atau rights ya. Mechanical rights sama performing rights. Oh, oke. Mungkin kita ngobrolnya di performing rights aja yang lagi diributin sekarang. Yang lagi diributin tuh performing right ya. Oke. Mechanical aturannya udah jelas lah. Pakai lagu dibayar berapa gitu. Misalnya lagunya di cover atau dinyanyiin ulang dan lain-lain itu ada mechanical rights-nya udah aturannya udah ada jelas. Yang sampai sekarang masih abu-abu itu ya. viral itu kan performing rights. Performing right. Aturannya sudah ada. Nah, kita bahas lah sekarang. Kenapa? Jadi memang itu hak melekat seumur hidup. Ketika dia meninggal itu royalti dia akan tetap dapat diwariskan ke Anak-anaknya. Sampai seterusnya. Iya. Ada batas waktu 75 Oh, tahun. 75 tahun. Dan sebenarnya royalti itu bukan cuma berlaku di lagu. Semua invention penemuan-penemuan Karya itu cipta, ya? mereka Iya. semua segala sesuatu yang diciptakan kayak penemuan gitu itu ada royalti. Ya kamera, handphone, segala macam, mikrofon. Semua tulisan enggak sih? Termasuk. Tulisan itu masih Termasuk. Iya. Termasuk. Nah itu kenapa baru viral sekarang ya? Apa mereka orang-orang baru menyadari bahwa karya musik itu emang ada harga? Padahal kan dari dulu harusnya. Ada, dan itu dari tahun 90-an royalti pun sudah dibayar.
oleh radio ya. Hmm, Radio bayar royalti dari tahun 90-an tuh udah bayar royalti. Hotel, restoran udah bayar royalti zaman dulu. Penggorengannya baru beli sekarang. Makanya baru bisa digoreng sekarang. Gorengnya sekarang ya benar. Nah Enggak, gue juga sempet ngeliat tuh kalau zaman dulu kan nggak ada tuh kalau di restoran kayak sertifikat gitu ya, maksudnya kalau sekarang udah ada tuh ya, kayak di misalnya di ayam goreng itulah. Iya. Kan udah ditempelin tuh sama dia tuh. Iya. Jadi memang mungkin itu udah labelnya dia kali ya. Iya. Dia. Mungkin yang di tempat lain kalau misalnya di Mumutan biasanya ada sertifikat udah izin lah atau dari KCI biasanya ya. sudah kayak License. License ya. Radio juga ada. Hah? Beberapa radio FM tuh udah dari zaman dulu tuh udah ada di tempel itu. Udah. Jadi gue pikir tuh kalau radio dulu karena hubungannya sama label ya. Jadi gue pikir udah Enggak, karena itu kan sifatnya tetap komersil. Radio menyiarkan lagu dan dia dapat pendengar, nah kemudian sponsor masuk, itu kan sifatnya udah komersil. Jadi begitu, tetap ada nilai bagi-baginya komersialnya juga ya. Sama di restoran kan juga gitu. Di tempat-tempat umum lah semuanya tuh harus ada bagi-bagi lah kalau royalti itu ya. Bagi kepada pihak-pihak yang terkait yang ada di dalam lagu tersebut. Nah kalau misalnya ada band baru misalnya promo gitu ke radio gitu ya. Mereka kan belum ada label mungkin ya. Nah itu kalaupun diputar tetap Sebenarnya nggak mesti ada label. mesti ada label. Nggak mesti. nggak Nggak mesti independent artis pun bisa. dapat royalti. Mereka akan ngurus itu ke publishing dulu, baru didaftarkan ke LMK. Nah itu sebenarnya sudah kena tuh. Gitu. Karena hubungannya kan ke pencipta lagunya sebenarnya, bandnya. Oke. Ya kan pencipta lagunya mau dibawakan siapapun ya. Yang penting itu terdengar ya. Oh Ya, kewajiban dari seorang pencipta lagu untuk mendaftarkan lagunya. Oh, berarti si pencipta lagu itu yang harus mendaftarkan. Oh. Jadi lagunya dia terdaftar gitu kan. Oke. Nah, untuk yang terlibat atau yang terkait dari lagu tersebut juga harus mendaftarkan. Misalnya mereka pemain Bandnya. bandnya. Nah, terlibat di dalam lagu tersebut harus mendaftarkan. Gue main drum, gue nyanyi, gue main bass gitu ya. Nah, itu produser juga sama. Gue juga terlibat sebagai produsernya. Operator juga sound engineer di situ. Oh, itu juga. Harusnya dapat semuanya kalau mendaftarkan. Masalahnya banyak yang nggak daftarin. Karena Nggak tahu atau cuek, nggak tahu deh. jadi nggak otomatis misalnya The Bro nih daftar itu udah ada tuh. Jadi kalaupun jadi listnya kan udah ada nih anggota bandnya siapa-siapa. Jadi sekali ngedaftar gitu. otomatis Penciptanya. Jadi penciptanya, Pencipta lagu. misalnya Bandnya makanya. dalam satu band itu tuh penciptanya cuma satu, saya gitu. Jadi yang didaftarkan ke sana tuh bukan bandnya, lagu plus penciptanya, Lagu penciptanya. personalnya ya. personal. Dan di dalam lagu itu juga terbagi lagi. Ada yang notasi, ada lirik. Ya, Itu apa lagi? Notasi Misalnya ada yang itu apa? nyiptakan itu yang lirik, nana-nana. ada yang Oh, oke. nyiptakan notasi, yang nana-nananya siapa? Bang Edmond misalnya. Saya bikin kata-katanya. saya bagi liriknya. dua kita. Oh. Persentasenya Notasi itu bukan yang musiknya, bukan beda. Yang Ada lagi notasi ya, itu yang arrange- nyanyiannya, arrange- nadanya. Oh nadanya. Notnya itulah, kayaknya gitu. Iya. Baru tahu itu. Justru itu yang paling besar. Presentasi terbesarnya itu. Dibandingkan lirik. Ya, Oh, dibandingkan lirik. oh ya karena lagu ada juga yang nggak pakai lirik, musiknya doang. Nah kalau kayak gitu, instrumental kan? iya instrumental. Oh instrumen. Ya kan, instrumental kan juga akustik tanpa lirik ya kan ada. Oh gitu. Di situ pun berapa orang yang terlibat gitu. Misalnya saya cuma ngasih berapa kata gitu di liriknya. Saya dapat. Tapi presentasinya paling kecil. berapa persen? Nah pembagian persentase itu dari siapa yang nentuin? Udah ada aturan. Di formulirnya udah ada. Udah ada. Cuman kesepakatannya di antara misalnya 3 orang penciptanya itu sepakatnya bahwa oh ini yang bikin nada, oh ini yang bikin lirik, oh ini yang ngebantu bikin lirik, penyelia gitu jadinya. Nah yang penyeliannya paling kecil, jadi dibilangnya lirikus 2. Oh. Nah, jadi sistemnya itu pada saat misalnya Om ada mencipta lagu nih, Om Oli ciptain lagu. Nah, itu harus langsung didaftar atau setelah viral atau mungkin ada royalti begini baru ngedaftar. Nah, itu gimana? Sebaiknya ya dari Secepat mungkin. diciptain terus udah gitu. Tapi biasanya kan kalau masuk ke publishing tuh harus paling enggak minimum ada tanggal rilis dulu. Kira-kira misalnya bulan depan rilis.
itu didaftarin nggak apa-apa. Kalaupun belum pernah terdaftar gitu, jangan lewat 2 tahun deh sebaiknya supaya gampang di-trace. Oh. Benar-benar baru. Ya. Hangat-hangatnya lah. Masih fresh from the oven ya. Oke. Itu baru daftar ke publishing. Setelah itu daftar ke LMK. Oh, publishing baru LMK. Ya, kalau publishing itu menyangkut mechanical rights. LMK itu setelah rilis. Setelah rilis, ada performing rights. LMK sendiri itu apa? Kali mungkin beat listeners ada yang nggak tahu. Lembaga manajemen kolektif. Jadi yang sekarang lagi viral itu LMK ya. lagi. Tapi sebenarnya royalti itu tuh memang sangat penting nggak sih untuk kelangsungan hidup para pencipta lagu ini? Banget ya. Kalau di luar negeri, Kalau di luar negeri hidupnya dari Dari royalti. situ ya. Artis luar negeri tidak perlu banyak manggung seperti band di sini. Kalau kita harus ngejar gimana caranya 30 hari 1 bulan 30 hari manggung. Perlu gitu. Mereka udah hidup dari royalti udah luar biasa. Karena di sana royaltinya benar. Emang dan sudah lama juga kan mereka. Udah puluhan tahun Iya. udah dibentuk aturannya, terus lembaga pengawasnya sudah ada. Jadi ketika ada konflik kayak gini di Indonesia kayak gini nih, kalau di sana wah Percaya nggak berani mereka. uang terbesar itu dari unclaim. Unclaim itu apa? Unclaim lagu yang tidak Terdaftar. terklaim di publishing. Jadi dia daftarin kayak anak sekarang gitu, Ya, dia bikin, dia upload ke langsung YouTube sosmed lah ya. atau itu kan dia tidak terdaftar di publishing, gitu kan. Otomatis nomor ISRC itu nggak ada, nomor pencipta, gitu. Nah pada saat itu si YouTube lah, dia mau bayar kemana ini? Nah ya. Ya itu yang ngambang di langit-langit itu semuanya itu duit-duit itu banyak banget. Dan yang rawannya mungkin kalau nggak didaftarin gitu mungkin suka ada yang ngebajak kali ya. Dalam arti mungkin dia bisa buat tuh lagu lagi kan bisa ya. Bisa banget. Jadi mengklaim itu lagunya dia. Karena gitu tidak ya. ada perlindungan hukumnya. Ya, itu juga salah satu fungsinya kan akhirnya. Fungsinya ada publisher, fungsinya kita terdaftar di LMK untuk secara tidak langsung melindungi itu. Karena yang terdaftar aja kadang-kadang masih dijadikan sengketa, apalagi yang enggak gitu. Sering lah kejadian gitu-gitu. Beda kalau kita beli lagu putus gitu ya, beda ya. Sama juga. Tetap misalnya lu ciptaan gitu, terus gue beli gitu ya. Tetap royalti. Nah, ini menarik nih. Gitu. Cerita membeli itu dalam lagu sebenarnya tidak ada, Mas. Oh gitu. Iya nggak ada. Hak guna pakai apa ya? Oh iya kayak HGB ya. Dulu ya putus ya. Dulu iya. Oh gitu. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Istilahnya jadi secara istilah tidak cocok kalau dikatakan beli. Kalau beli kan jadi hak milik nih. Iya. Berarti si pencipta namanya bisa ganti dong. Iya, kalau beli, ya, benar. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi bentuknya sewa. Jadi Bang Edmond punya lagu, saya mau pakai, Bang lagunya saya pakai, oke. Tulisannya penciptanya tetap Edmond. Saya bisa memakai itu selama berapa tahun. Oh gitu. Tergantung kesepakatan. Misalnya 2 tahun, 5 tahun atau bagaimana. Sekarang banyak sampai 10 tahun malah. 10 tahun. Setelah 10 tahun lagu itu hak gunanya balik ke penciptanya. Jadi dia misalnya mau ngasih lagi ke Bang Uli nih, dirilis lagi sama Bang Uli ulang, ya itu haknya pencipta. Saya punya hak di rilisan pertama yang saya buat, itu doang. Jadi sewa selama 10 tahun misalnya. Nah. Sesuai ini ya. Nah selama 10 tahun ini kan pasti ada dong royalti atau pemasuk. Iya gitu. Iya, nah itu kan Kita langsung masuk ke makanya tetap terdaftar ke dia. si pencipta harus mendaftarkan itu. Oh lagunya ini saya ini dibawakan oleh Safir misalnya. Ya udah ketika itu menghasilkan uang untuk pencipta masuk ke Ya Kita makanya lagunya. tadi saya bilang hak melekat. Sumber hidup. Sumber hidup. Oke. Nah kalau ngomongin soal cover musik, itu gimana sistemnya? Misalnya aku pengen nge-cover lagunya ciptaan Om Safir nih, nah itu gimana berarti sistemnya? Ya ke publishing aja. Ke publishing berarti ya? Oh oke. Apa mau dibawain? Tapi sekarang kalau rilis kan kebanyakan streaming. Mereka udah punya rate-nya kok. Ya, semakin ngetop tuh lagu semakin mahal rate-nya. Oke. Berarti kalau aku nge-cover, nah meng-covernya itu ngerubahnya sampai mana itu si
penciptanya harus tahu dong dan berhak untuk nggak mau nih jauh banget gitu. Enggak. Bebas kalau gitu. Oh bebas. Cuman kan maksudnya tadi gini, lagu itu berdiri sendiri nih, lagu dan lirik tadi itu berdiri sendiri. Nah itu cerita tadi itu bila mana setelah 2 atau berapa kesepakatan mereka 2 tahun selesai, Edmond bebas ngelempar kemanapun, misalnya gue mau pakai gitu kan. Cuman pasti gue harus bikin produksi master sendiri lagi baru. Oh ya benar. Ya, ini sebenarnya sama dengan cover gitu. Jadi dia bikin musik baru lagi sendiri dengan lagu yang sama. Lagunya kan berdiri sendiri. Jadi yang dibedain adalah gini, yang nggak bisa dipakai sama Edmond adalah sound recording rights yang dibuat Safir masternya. Oh. Gitu loh. Kalau dia mau pakai itu lagi, dia harus izin ke Safir balik nih, izinnya ke sana. Ulang. Tapi kalau ini dilempar ke gue terus gue bikin musik baru, dia nggak perlu izin ke sana. Aransemennya bebas, mau jadi dangdut, Aransemen mau bebas. jadi seriosa, mau jadi koplo apa, bebas. Bebas ya. Selama kita udah bayar ya. Kan banyak ya kasusnya cover malah lebih terkenal yang yang cover kan. Cuman mungkin ada juga nih yang kita cover misalnya lagunya lagu pop misalnya, terus kita cover dangdut misalnya. Mungkin ada juga sih pencipta atau artis nggak mau kali ya. Ada nggak yang Ada kan? bisa. Ya. Tapi itu ya memang tetap haknya tetap kembali ke pencipta. Dia mengizinkan atau tidak, dia setuju atau tidak. Biasanya didengar dulu kali ya begitu. Gua mau cover ini nih. Ada udah yang jadi, begitu misalnya, mungkin ya, dengerin dulu tapi kali ya. sebenarnya bebas aja sih. Persennya sedikit, tapi tergantung waktu lah kalau itu. Ya. Intinya kan selama namanya tidak keluar dari lagu itu, mau dijadikan lagu dangdut, mau dijadikan lagu apa, namanya tetap nama si pencipta gitu. Nama penciptanya. Penciptanya ya. Menyanyikan siapapun, jadi genre apapun ya. Oke. Nah, royalti itu sendiri pembagiannya itu seperti apa? Maksudnya kalau sistem bayarnya itu tuh gimana nih? Kalau misalnya di tadi kita bahas di bawah itu, kalau misalnya kafe, hotel atau apa tuh gimana sistem bayar royalti musik ini? Ya itu ada lembaga manajemen kolektif tadi ya. Dia yang paling tinggi adalah LMKN, lembaga manajemen kolektif negara. Lembaga ini membantu pemerintah untuk mengkolek dari seluruh Indonesia, dari ya semuanya unsur komersil di situ, misalnya kafe, restoran, pesawat terbang, kereta, bis, radio, TV, karaoke dan lain-lain. Nah mereka itu memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan program mereka ke lembaga-lembaga institusi ini ya. Ada aturan mainnya di mana kalau misalnya kayak restoran itu dihitung kursi. Per kursi. Ya, kursi. Per tahun satu kursi itu 120.000 ya. Iya. Kalau nggak salah. 60.000 kali 2. Per tahun. Ada hak itu ada sama terkait. 20.000 per kursi. Iya. 10.000 per kursi. Iya, udah segitu ya. Dan itu 1 Kali. tahun. 1 tahun. Oh itu setahun. Itu setahun tapi ya. Bagi per hari jadi nggak terlalu mahal juga kalau dihitung. Tapi balik lagi okupansi rate-nya kan juga mesti dihitung. Kalau nggak sampai setiap hari kan nggak mungkin selalu full. Benar. Jadi masih bisa proses nego gitu dalam ini. Kalau UMKM ya mungkin masih bisa, bahkan mungkin nggak bayar juga. Nggak bayar. Ada kalau UMKM karena cuma 10 kursi, 15 kursi gitu ya bisa dibebasin gitu. Nah ini tugas dari LMKN yang akan mengkolek semuanya gitu. Nah nanti tugas dari di bawah LMKN itu ada LMK gitu yang kasih invoice kepada lembaga-lembaga ini untuk uangnya diambil. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita bicara masalah kafe atau tempat makan ya, nggak selamanya mereka pasang musik kan? Itu dia. Gimana LMK bisa tahu ini dia lagi masang musik atau enggak gitu? Gimana? Ya memang nggak semuanya bisa. Iya gitu. kan ya? Sekarang kan susahnya adalah musik tuh ada dua, ada yang diperdengarkan melalui alat ya, player, ada yang diperdengarkan secara langsung live performance. Itu dua-duanya juga harus bayar dan persentasenya juga berbeda gitu, dalam arti yang misalnya band cafe itu penyelenggara dalam hal ini restoran memiliki kewajiban untuk membayar, tetap harus membayar. Nah tahu atau tidak tahunya itu memang balik lagi kepada
kejujuran dari yang punya tempat dalam memberikan laporan gitu. Ya misalnya gue cuma memperdengarkan suara burung gitu. Suara burung lagi tuh. Itu kan juga lagi masalah tuh ya, masalah suara burung ini ya. Ya benar atau tidaknya nggak tahu kan. Burung yang bikin masalah. Burung mau bikin masalah di mana-mana ya. Nah itu, kalau kayak gitu, ya nggak harus bayar. Bayar ke siapa? Ke burungnya. Nah itu. Pencipta lagunya siapa? Iya, makanya kan aneh ya. Nah, kayak tadi Mas Budi bilang yang ada suara kereta atau bisa itu juga kena juga nggak? Suara kereta. Iya, mau nggak bisa Bukan di Di kereta. kereta. Di dalam. Oh, di kereta. Diputer Kan lagu, suka diputer lagu tuh di pesawat juga gitu. kalau kita lagi nunggu kadang-kadang diputer. Gue pikir suara kereta. Suara kereta lu udah ngapain denger? Lo gue pikir gitu tadi. Dia psikopat ya ternyata ya. Lu tidur denger suara kereta gitu. Tapi Tapi itu itu pun pikiran gue nih apapun soundnya kayaknya. sound juga ada. Iya. Ada. Soalnya tuh ada royalti ya. juga. Karena kalau Efek-efek sound gitu kan. itu kan ada yang berbayar, ada yang free. Hmm. Yang berbayar juga. Oke, Soundbank juga kan berlangganan kan? Iya. Itu kena juga. Oke. Nah, lanjutin yang tadi kalau sudah dikolek itu kan jatuhnya ke LMK. LMK itu kan yang pencipta mendaftarkan lagunya ke sana. Nah, itu nanti dibagi sama LMK ke siapa aja yang pihak terkait dengan lagu tersebut. Penciptanya ya berdasarkan kalau sampai sekarang ya masih pro rata ya. Nggak jelas kalau dalam hal ini. Kalau di luar negeri mungkin sudah berdasarkan berapa banyak lagu itu diputar. Berapa kopi gitu kalau nggak salah namanya ya, bukan? Berapa juta Bukan kopi sih. gitu. Kalau itu jualan fisik. Fisik. Dulu. Oh itu fisik dulu ya, zaman dulu tuh ya stream, CD. stream. Gue orang dulu banget ya. Sekarang Oke. Sekarang tuh. Berapa Oh. streamnya sekarang kan nggak ada laporan yang real gitu. Iya. Berapa juta sekarang gitu. Dari mana aja source-nya? Dari Spotify kah? Langit Musik kah? Atau dari Apple Music? Dari mana? Nyetelnya pakai apa? Itu kan ditanyain berapa banyak gitu. Ya, mereka bilang, aku udah langganan kok. Ini platformnya. Iya, udah bayar per bulan biasa Mesti itu. bayar royalti lagi. Nah, banyak tuh yang rancu yang kayak gitu ya. Iya. Banyak. Oh, Kan udah bayar premium lah. Iya. Gitu-gitu. Itu kan beda. Itu kan yang Ternyata beda. Jadi jangan platform salah, yang gitu. disewa gitu. Yang dibayar sementara royalti kan hak dari si artis itu sendiri. Nah, memang sampai sekarang ya itu masih abu-abu banget ya kalau buat teman-teman juga. Laporannya ini kok makanya kemarin ada yang bilang gila hasilnya dari berjuta-juta sampai gue cuma Nah berapa itu ratus ribu. kan itu yang lagi viral sekarang kan, artis Indonesia ada yang protes nih sama WAMI ya. Nah itu gimana itu berarti? Tidak transparan dong berarti sebenarnya ini. Kok bisa nyasar gitu? Iya bisa nyasar, katanya nyasar ya. Ya kalau lihat kemarin sih emang nyasar, emailnya apa, attachmentnya juga beda gitu. Transfer kemana ya? Iya. By system itu sebenarnya udah salah ya. Dalam arti perlu pembenahan secara menyeluruh gitu. Sekarang udah zaman maju, udah digitalisasi gitu. Harusnya nggak usah ada laporan-laporan kayak gitu lagi. Jadi orang mau lihat bulan ini gue dapat royalti berapa, tinggal klik harusnya udah bisa. Iya bisa kan? lihat. Semudah itu harusnya. Cuma Dan lebih tepat sasaran gitu nggak sih sebenarnya? Iya, jadi satu akun itu satu pencipta lagu. Misalnya pencipta lagunya Uli punya 10 lagu yang didaftarkan lewat satu LMK gitu. Bulan ini gue udah dapat berapa? Oh lagu ini dimainin di mana? Berapa kali diputerin? Lagu ini berapa gitu? Oh hasilnya sekian. Oh gue dapatnya sekian. Setelah dipotong berbagai macam komponen yang ada di situ ya. Nah udah tinggal terima aja duitnya. Biasanya berapa? 6 bulan ya dapat Per 6 bulan. pembayaran. Per 6 bulan. Oh bukan per tahun ya, per 6 bulan. Per 6 bulan. Nah itu angkanya itu gimana sih supaya bisa sampai ke penciptanya? Itu tuh kan angka itu tuh kan kemarin yang lihat ya, kita lihat loh kok cuman dapatnya segini gitu. Ya itu teman-teman kita juga sampai sekarang masih meributkan gitu. Lagu gue diputar di mana-mana segala macem, kok gue cuma dapat segini. Ini angkanya kayak ini nggak bener nih. Cuma kan saling tidak bisa memberikan bukti gitu. Lagu gue banyak diputerin. Ya lagu lu banyak diputerin. Mana buktinya? Apa berapa banyak? Nah, itu yang harusnya diselesaikan melalui sebuah sistem. Gitu. Misalnya bikin sebuah aplikasi yang bisa nge-tracing hari ini lagunya A dimainin di mana berapa banyak. Ya, tracing itu tuh, benar tuh. Iya, harusnya dibikin sebuah aplikasi yang mempermudah semua orang untuk men-tracking hasil karyanya sendiri gitu. Iya. Dan sampai sekarang sudah ada, saya udah tahu itu alat sudah ada.
cuma masih belum teraplikasikan. Oke. Iya, jadi memang kedepannya sih semuanya harus transparan, terbuka gitu, dalam arti sistem ini memang harus dibangun, dan itu memang dari pihak pemerintah sendiri yang harus mengatur segala sesuatu Kalau supaya nggak ini kan berjalan. jadi ngambang gini ya, nggak jelas. Kayak misalnya nih kafe, terus dia pasang musik, terus apa yang dia pasang? Masa orang yang ngekolek itu harus duduk di situ dan mendengarkan setiap lagu apa yang dipasang? Ya seharusnya di era digital sekarang harusnya itu lebih mudah sih. Nggak bisa kita analog lagi kayak dulu gitu. Itu kafenya anak gua. Dikirimin surat. Oh iya. Kita pasang suara burung bilang gitu, nggak bisa. Gua nggak tahu maksudnya ini apakah ada spy di situ kan kita nggak tahu. Iya kan, itu Iya kan? maksudnya. Tiba-tiba, Apa mereka random tahu aja dia setiap Iya. tempat usaha dikirimin surat aja gitu? Dan tempatnya juga nggak gede, maksudnya kecil gitu. Cuma gua tahu dia masang apa gitu. Kedengaran lu nyanyi di belakang kali, dikata pakai speaker. Oke. Tapi dari salah satu om ini ada yang pencipta lagu nggak? Beliau pencipta lagu. Oke, dapat royalti. Dapat. Ada pengalaman dapat royalti yang nggak sesuai kah, atau ada yang tidak transparan? Boleh loh. Pernah Om Woli pernah nggak? Pernah lah. Waduh. Enggak, jadi makanya tadi sistem itu paling benar kan kalau bisa bicara digital tuh tercatatnya benar. Betul. Gitu kan. Apalagi eranya udah begini ya. Gua awal ikut LMK itu awal tuh kan KCI di sini dah. Gue masuk tahun 93 di KCI. Eranya masih Mas Chandra Darusman. Pada saat awal itu benar menurut gue, dan itu belum digital kan. Masih analog. Dia bisa dapat, gue bisa dapat billing detail pemutaran. Itu di mana di tanggal berapa, jam berapa. Dengan sistem yang manual loh. Gitu. Tapi kesini-sininya kok nggak pernah ada itunya lagi ya. Gitu, sampai mau nagih. Kita pun kadang-kadang ada laporan tuh di apa misalnya Pak udah mau masuk laporan itu dikirim. Gitu. Sekarang udah nggak ngirim, sampai kita yang harus datang nyatronin ke kantornya, gitu. Padahal kita yang ini ya, harusnya kan kita yang dikasih ya, nggak harus ngemis-ngemis gitu. Nah, yang lucu itu kan makanya gue bilang bingung, ini sistemnya kayaknya masih pro rata, gitu loh. Jadi harusnya taruhlah di kaca itu gue naruh cuma 10 lagu gitu. Harusnya kan lagu itu dari 93 ya kan. Kesini kan logikanya pemutaran itu semakin sedikit. Nggak nambah kan, nggak nambahin lagu, nggak ada lagu baru gitu. Kenapa sama terus ya yang gue terima? Itu kan aneh gitu. Nah terus abis itu pas terakhir banget ada 5 tahun gue ngambil. 5 tahun gue ngambil. Ya gue GR dong, satu tahun gue dapet segini nih gitu. Ya berharap gede lah nih sekali 5 tahun ya gitu, kayak yang nabung. Tahun itu gue ambil. Itu gue ambil. Yang 4 tahun gimana nih? Oh tunggu, kita baru ganti pimpinan. Gitu. Durasi dulu 2 bulan. Oke 2 bulan, gue tunggu sabar. Begitu datang 4 tahun itu nilainya nggak seperti yang gue bayangkan. Di bawah itu jauh. Ngamuk dong gitu. Ujungnya akhirnya diminta pengertian aja gitu. Ya buat gue bilang ini dana kerohiman apa royalti kan bener. gitu. Pengertian. Itu karya loh gitu. Separah itu gitu loh. Jadi makanya tadi kalau misalnya dengan mesin tadi tidak ada praktek-praktek yang ya kan istilahnya kesempatan dalam kesempitan itu nggak ada gitu loh. Itu. Nah kalau Om Edmond sendiri pernah ada pengalaman tentang royalti? Kebetulan gue tidak mendaftarkan diri gue sebagai pencipta. Kenapa? Ada apa Karena itu? emang gak bikin lagu. Oh, kirain sih. Terima kasih informasinya. Jadi ya kalau disambung-sambungin sama teman-teman itu, bikin lagu itu ada effortnya, ada biaya yang harus dikeluarin. Gitu ya. Agak nggak fair juga kalau misalnya karya yang dimainin teman-teman itu, yang dibikin sama teman-teman itu nggak ada hasilnya di kemudian hari gitu. Ya, dan harusnya pemerintah juga harusnya aware ya, karena potensi pendapatan pajak dari situ juga tinggi.
jangan mau duitnya aja pemerintah ya kan, tapi itunya nggak diatur. Itu negara Wakanda kayaknya ya. Maksudnya ayolah gitu. Iya sih, kalau udah ngomongin nih semua dipajakin ya. Iya, dipajakin. Mungkin regulasinya juga lemah kali. Iya, bisa jadi sih. Atau sebenarnya praktik lapangannya juga. Praktik dua-duanya. lapangan Dua-duanya. Gini, Wah, undang-undang itu wah. 2014. udah harus di Ya berarti udah 10 tahun. Iya. Sekarang lagu itu streaming itu belum masuk tuh sistem di dalam sistem perundang-undangan itu tuh harus ada perubahan di situ. Gimana model streaming berbayarnya kayak gimana, potongannya berapa dan lain-lain gitu. Terus ya memang harus ada sistem yang semacam law enforcement ke semua pihak gitu, terutama ke yang nyarin lagu tersebut, bahwa semuanya harus by system. Misalnya dibuat itu tadi musik playernya itu dari pemerintah atau dari sebuah lembaga yang di endorse sama pemerintah untuk mainin lagu tersebut. Jadi memang tercatat secara resmi. Ya, orang udah nggak bisa ini lagi lagu lo berapa banyak gitu. Karena kan sekarang nggak fair ya kalau buat gue antara lagu yang ngetop dengan yang nggak ngetop sama sekali atau nggak terdengar dapatnya sama. Atau dibalikin kayak zaman dulu pakai jackbox gitu loh. itu lebih fair sih. Iya kan? Siapa yang mau putar lagu dia bayar. Iya, mending itu lebih jelas. Solusi. Lagunya juga apa gitu kan. Pilih. Heeh. Itu tadi makanya kan ini udah era digital gitu, maksudnya negara tuh bisa lah bikin aplikasi apa untuk mengatur itu semua. Oh ini diputar lagu ini satu hari, lagunya ini siapa, nilainya berapa, pembayarannya gimana. Pemerintah mah bisa, cuman senang aja sesuatu yang tidak transparan ini ya kan. Mau apa enggak aja. Ya persoalannya itu juga kan pemerintah nggak nerima apa-apa dari sini kan. Nggak ada. Tapi kan dari Cuma dari pajak. Pajak kan. Karena ada pajaknya itu Ya, pemerintah sebaiknya harus pemerintah ikut harus mau itu dong. campur tangan gitu. Ya dengan Potensi loh, dengan potensi. begitu pencipta lagu juga seneng gitu. Lagu gue emang diputarin di mana-mana. Lagu gue nggak diputarin ya udah terima nasib aja, nggak dapat royalti. Karena berapa banyaknya ya sampai sekarang nggak pernah ketahuan. Itu yang jadi masalah. Ditanya ya nggak ada data pastinya. Tuh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal, aku pengen tahu sih nih Spotify gitu. Misalnya kayak band-bandnya Om masuk ke Spotify banyak yang dengerin, itu dapat juga nggak sih? Dapat ya. Dan itu cara ngitungnya gimana? Kalau berapa view dapat berapa gitu? Atau Itu gimana? Spotify punya Per stream ya? sendiri, per stream, per second. Stream dihitung. Itu per second. Jadi dalam satu lagu 3 menit, misalnya kita orang denger 1 menit doang itu berapa itu Ada hitungannya juga. Nah kalau itu bener langsung masuk ke. Publisher. Oh oke. Kalau Publisher masuk ke LMK untuk juga. pencipta lagunya ke publisher, ke LMK juga. Oh. Kan by system gitu itu ya. nomor lagu ISRC tadi udah terdaftar. Di sana kan udah ada juga, Spotify itu punya metadatanya semuanya. Metadata. Tinggal klik udah, ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Iya kan lebih enak itu ya, lebih Iya, simpel itu makanya nggak sih? sebenarnya kita bisa gitu loh. Tadi masalahnya ada waktu nggak sih kan gitu. Nah ini kan Benar. kemarin yang mencuat si Ari Lasso ya, Iya. di sosmed itu kan akhirnya kan muncul nih kayak Tompi misalnya, terus Ahmad Dhani juga kalau nggak salah gue sempet juga lihat nyanyiin lagu gue nggak apa-apa gratis Nah gitu gratis, kan. gua gratisin deh Itu katanya gimana? gitu. Maksudnya gratis dalam arti apa nih, tapi tetap dapat royalti juga kan. Untuk Atau- band cafe. Untuk band cafe ya. Oh untuk band cafe aja. Band cafe yang rate-nya di bawah 25 juta. Jadi ada tetap Kalau dari mereka tuh ada patokan kalau nggak salah 25 juta deh. Kalau 25 yang di juta ke atas bawah. baru dia narik. Oh. Yang direct license tapi gitu. Oh, oke. Iya ya, mereka kan sempat ngomong daripada nggak transparan gini, mending gua gratisin aja Iya. dah gitu. Itu kan semua itu muncul dari ketidakpercayaan, tidak percaya mereka terhadap benar. lembaga-lembaga ini, akhirnya jadi gitu lah. Sama aja kok. Ya kan maksudnya lo yang kolek ataupun kita kolek sendiri, kasihan juga yang main bandnya kan di cafe itu. Dengan gak usah aja sekalian.
Guanya juga akhirnya dapat cuma segini kan Iya, buat apaan lu? Nggak sih, Band- soalnya bandnya kalau band nggak ada urusan dengan pembayaran royalti ya, band yang Oh, yang di kafenya. kafe ya. Pemilik Kafenya, kafenya, pemilik gitu. kafenya. Dia harus tetap harus bayar Oh, itu berarti royalti itu dibebankan kepada pemilik kafe. penyelenggara. Oh, penyelenggara ya. Oh, mirip kayak Kafe. event lah ya gitu Iya, ya. gitu. Oke. Tapi kan Masuk kalau kawinan misalnya, juga sih. misalnya penyelenggaranya nggak mau bayarin, kasihan band kafenya dong. Iya. Nggak ada tempat buat dia main cari makan ya. Iya. Iya. Masalahnya di situ. Jadi semuanya jadi berhubungan tuh ya di industri yang terkait. Dan pernikahan juga. Iya benar. Iya, sekarang jadi ngerembet liar nih mana nih. Iya. Harus Sebenarnya dipikirin. aturannya udah dari dulu udah ada. Udah ada sih. Udah ada. Sosialisasinya kurang. Iya, harus dipikirin sesuatu yang tidak maksudnya gini, enggak pemilik kafe berasa pasti ini beban gua dong. Betul, udah bayar barista, udah Nambah bayar kos ini, lagi. listrik, Maksudnya gimana royalti. caranya pengertian ini yang harus disampaikan sampai pemikirannya jadi beda gitu kan, gitu. Bahwa oh emang itu ada kewajiban akhirnya, gitu. Bukan jadi beban lagi gitu. Iya. Ini yang nggak pernah nyampe, sosialisasi ini yang nggak pernah nyampe. Yang mengerti itu seperti itu, gaco itu ya. Iya. Akhirnya Iya. nanti setelah dipaksa. Tapi itu triggernya bukan sih nih sebenarnya? Trigger dari Salah satunya iya. ini ya. Ya, cuman yang sebenarnya ada beberapa kasus, bukan nggak bisa Kasusnya dibilang kecil beda-beda lah. sih. Banyak kasus sebenarnya, cuman ketika muncul kasus si Mi ini, yang lain speak up nih. Wah, ini aturannya kayak gimana? Jadi mempertanyakan aturan apa segala macam kayak gitu. Semua Ya mereka nggak teriak. tahu. Nah, kenapa kalau gue pribadi bilang ini jadi terlalu liar nih sekarang nih. Iya, heeh. Jadi ya di luar benar atau enggak ya, kemarin ada hotel yang Melatih. melihara burung di restorannya. Dikasih Dia naruh burung surat, nggak beneran. muter dari mana-mana. Iya. Disuratin sama LMK. Terus kemarin terakhir ada hotel-hotel di Lombok kalau nggak salah. Hotel-hotel kecil yang ya melatih gitu. Mereka tidak muter lagu, tapi disuratin dari lembaga, kan di hotelnya ada TV di kamarnya. Iya. Nah, itu kan ada lagunya. Nah, kayak gitu-gitu. Ini jadi kalau itu benar terjadi ini jadi Sangat amat liar ya, banget tidak ini, malah gitu. jadi menyudut gitu. Takut. Iya benar-benar Iya, itu. dari kasus itu kan kita bisa lihat bahwa penyelenggaranya pun dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Kayak LMKN-nya itu kan, masa TV yang di dalam kamar mau di itu juga. kalau itu berarti Udah ada aturan. di tiap rumah kita TV kan Burung aja disikat. Iya. Mereka tidak menguasai bunyi undang-undang dan peraturannya seperti apa mungkin ya. gitu Iya, kan ya. satu sisi juga kayak pemilik kafe gitu atau apapun. Karena bisnisnya bukan di industri yang ini, gitu kan. Dia nggak paham pasti. Karena bertahun-tahun dia pasang begini aja kan nggak ada masalah. Iya. Nah makanya tadi penggorengannya baru beli sekarang. Barulah rame. mulai digoreng. Minyaknya lagi panas. Ya jangan sampai terlalu liar sampai itu tadi Om ya. Kita mandi, nyanyi, digebrak. Lu bayar itu. nih royalti ya. Gua tadi jadi Takutnya kepikiran. kan liar Jadi kepikiran banget. lucu nih. Kenapa? Misalnya kalau sampai mandi harus Bayar. royalti, tapi sistemnya direct lesson gimana? Dari kelas itu gimana Telepon Mas? Mas Ari langsung. Mas Ari, besok pagi gue mau mandi nih. Gue nyanyiin lagu lo. Gue mau nyanyi lagu lu ya. Tapi kalau misalnya kita kepikiran ganti jadi Ahmad Dhani lagunya gimana? Lu nelponnya banyak dong ya. Mau mandi aja ribet banget. Iya, berapa lagu yang mau dinyanyiin? Iya makanya mandi doang tuh padahal. Oke, berapa lagu? Keluar kamar mandi, tadi ada intronya ini deh kayak. Oke, kalau aku bertanya kepada para om-om sebagai musisi. Oh jangan, atau om-om yang bergoyang apa gimana? Jadi sebenarnya kalian itu kalau misalnya ada di suatu kafe atau hotel atau apalah gitu ya, ketika lagu kalian ada diputar di situ tuh seneng kah? Atau lebih ke ini harus bayar nih duitnya ke gue nih gitu. Itu lebih kemana? Lebih keseneng sih kalau gue. Kesenang nomor satu. Seneng royaltinya dapet. Oh gitu ya. Kan itu udah otomatis harusnya. Ya. Tapi kalau dipikir lebih suka lagu tuh diputer gratis tapi viral atau diputer bayar tapi gak ada yang
nge-tag di sosmed misalnya gitu. Itu gimana dong? Untuk langkah awal nggak apa-apa. Promo. Viral dulu jadi promo, begitu udah kenceng bayar loh. Ya. Ya ujung-ujungnya memang sebenarnya kan royalti ini sesuatu yang memang harus didapatkan oleh si pencipta ya. Betul, Berarti pencipta ya. dan ahli warisnya. Ahli warisnya. Jadi Batas setelah sampai 25 pencipta ini tahun. meninggal, 75 ya tadi ya? setelah pencipta meninggal, ahli waris bisa nikmatin 75 tahun ke depan. Gitu. Makanya kayak kemarin diramein kasus lagu Indonesia Raya itu harus ditarik. Ya kan kalau dihitung W.R. Supratman itu meninggal 17 Agustus 1938. Nah, era itu emang merdeka juga belum gitu kan. Terus gimana orang mikirin royalti kan nggak belum berpikir ke situ kan. Berarti kita anggaplah gini. Itu terurus gitu misalnya. Dari 38 berakhir itu 2013 harusnya. Sekarang 2025 ya udah public domain jadinya. Jadi itu udah jadi hak masyarakat gitu. Jadi bebas gitu untuk membawakan itu dengan versinya masing-masing. Tapi karena ini lagu kebangsaan nggak boleh gitu kan. Jadi ntar kita dianggap subversif gitu. Berarti lagu kebangsaan itu udah dianggap public domain. Secara dia sebagai komposer meninggal di tahun itu dan ahli warisnya 75 tahun nikmatin udah selesai. Oh, oke. Berarti kayak pada negeri kayak gitu. Tergantung nggak tahu itu Tergantung ya, lagu itu diciptainnya tahun berapa. Pokoknya udah 75 tahun. Contoh deh yang dijadikan komersil ini kalau itu Indonesia Raya nggak bisa kita nganggap itu lagu kebangsaan kan. Tombo Ati yang Opik. Batinya si Opik ya. Itu kan Sunan Kalijaga yang bikin. Tua banget ya. Iya. Udah ratusan tahun. Mau nanya siapa gitu kan nggak ada gitu. Dan nggak terurus ya udah. Akhirnya dianggap jadi lagu rakyat gitu loh. Sama kita lagu-lagu yang no name yang lagu zaman dulu tuh udah bebas. Berarti Tombo Ati itu memang ditulis itu ciptaannya si itu. Nggak tahu gue. Itu nggak ada no name. Jadi si Opik cuma nyanyiin aja. Iya. Jadi dia nggak ada apa-apa gitu. Iya. Ada apa-apa. Lengser wengi gitu. Iya, itu udah public domain. Pasti dipakai di film horor tuh. Ya, banyak lagu yang emang nggak ketahuan penciptanya kan. Banyak. Terutama lagu daerah ya. Lagu daerah itu nggak ketahuan penciptanya siapa. Jadi lagu NN aja udah. Ya berarti dia si penyanyi Bebas aja. Bebas. Karena bebas. Bebas. Nah kalau itu ada di di dalam unsur komersil, lagu itu dikomersilkan jadi sesuatu misalnya iklan atau ditampilkan di publik dan lain-lain, royalti tetap ada masuk ke LMK. Nah itu tadi istilahnya? Apa public domain? Enggak, yang tidak terbayar lah pokoknya. Unclaim. Unclaim. Jadi memang nggak ada yang klaim tuh lagu, karena memang nggak ada yang tahu siapa yang punya. Berarti kita nyanyiin lagu yang unclaim aja ya. Maksudnya enggak Banyak no-name yang no-name banyak juga kan. Oh, mungkin lo bisa sini Wengser Lengi diputar. Enggak, kan males Om. Enggak, dia tiba-tiba bersenandung gitu lagunya isi mungkin kan gua. Nah, mungkin ide lo di kamar mandi bisa lagu-lagu itu. Lagunya itu ya. Horor banget. Senari. Nah, sebenarnya kalau ditanya lebih mengharapkan royalti dari kafe atau platform digital sebenarnya. Kalau Ya, harusnya semuanya semuanya pastinya semuanya selama ini terurus dengan benar gitu. Pasti berharapnya semuanya gitu loh. Tapi nggak ada tuh kita dari sini doang gitu, dari panggung doang gitu. Semua dong gitu pengennya gitu. Cuman kan balik lagi kondisinya saat ini masih abu-abu nih gitu ceritanya. Ini lagi rame digoreng ya kan gitu loh. Tapi aku penasaran sama besaran yang kalau transparan, kalau tepat sasaran itu memang bisa menghidupi. Sangat. Seharusnya bisa. Kita ngomong Gede juga ya ternyata ya. ini aja musisi di luar negeri gitu. Mana ada yang miskin gitu. Iya sih. Beatles udah pensiun dari tahun 70 Iya. bubar sampai hari ini. Rolling Stone punya pulau, ya nggak sih? Gitu. Ya sekarang penduduk Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Kenapa negara-negara lain Korea nyerang ke kita, Jepang nyerang ke kita, musiknya dijual ke kita karena market kita gede banget. Jepang Potensial Indonesia. pembeli potensial. Penduduk Korea aja nggak sampai seperempatnya mungkin. Makanya mereka nyerang Indonesia. K-pop dimasukin ke Iya, kita, marketnya gede banget.
kalau ini terbayarkan dan terjadi dengan benar, dari nggak usah 50% lah terjadi, itu nilainya Gede banget pasti. sekarang yang masih carut marut gini aja nilainya udah ratusan M yang terjadi gitu dari itu. Ya, kalau ini bisa dijalankan dengan baik benar, wah, itu nilainya luar biasa. Jadinya biar karya itu tuh siapapun yang mau bikin karya itu juga semangat gitu Ya, ya. betul ya. Heeh. Karena market kita gede banget. Kita negara keempat terbanyak penduduknya. Tapi tidak untuk musisi-musisinya ya sepertinya. Iya. Iya nggak sih? Kalau kita bahas gimana sih sebenarnya dari pandangan para musisi ya, menyingkapinya nih gimana nih supaya win-win solution lah antara pemilik kafe, antara musisi itu gimana? Aku tuh penasaran dari label dulu deh. Iya. Ini gimana pandangan label nih? Undang-undangnya udah ada ya. Tinggal sosialisasinya kepada seluruh stakeholder di sini. Ke PHRI udah tahu dan mereka juga bayar. Cuma mungkin ada anggotanya yang nakal, ya kita juga nggak tahu ya. Pasti ada yang, ya contoh kemarin mungkin bukan anggota juga ya, nggak bayar gitu. Sekarang kalau mau dibikin terang benderang, ya proses digitalisasi. Yang pertama saat ini kalau yang dibutuhkan tuh dibekukan semuanya. Proses itu dibekukan. LMKN mungkin bukan diganti ya, dalam arti reorganisasi. LMK di bawahnya juga diaudit ulang semuanya. Sistemnya diperbaiki dengan sistem digital sehingga pencatatan itu akurat. Bayangin aja, semuanya pasti pada pakai platform musik Ya, Spotify kan. betul. Setiap kali kita dengerin angkanya bertambah kan di mereka. Hmm. Semudah itu, mereka seluruh dunia loh Mm-mm. bisa mencatat dengan akurat lagu apa diputar dan di mana. Sama sistemnya itu. Tinggal adaptasi aja. Heeh. Kalau mau. Di restoran ini dimainin satu lagu, di restoran ini lagu ini dimainin satu lagu, tercatat semuanya. Nggak ada yang susah sekarang sebetulnya. Nah itu tersentralisasi ke LMKN. Database-nya itu ada di situ semuanya. Jadi nanti bagi-baginya udah gampang. Itu semuanya kan tadi metadata udah jelas ya. Ada nomor ISRC, semua pihak terkait juga sudah ada nomornya dan lain-lain. Itu mereka tinggal dibagi aja hasilnya. Tapi regulasinya juga dari pemerintah dalam hal ini mungkin DPR perlu merevisi beberapa pasal yang harusnya update sekarang. Bukan zaman analog lagi, sekarang udah zaman streaming. Gimana caranya stream ini dihitung prosesnya kayak gimana? Mulai dari proses penagihan sampai proses pendistribusian. Itu yang menjadi masalah kan. Penagihannya bermasalah, distribusiannya lebih bermasalah lagi sekarang. Iya ya. Jadi lembaga itu kayak bingung ya jadinya gitu. Kalau aku lihatnya lembaga yang harusnya mewadahi para musisi-musisi itu pun bingung gitu. Karena nggak ya regulasi lemah itu tadi kalau menurut aku ya. Dan belum lagi ya praktik lapangannya juga. Apa mungkin dilemahkan? Nah, aku suka itu. Berarti kalau dulu kan harus ada Jahat mulut gue, jahat. Karena kan ada yang pengen memang ini lemah gitu kan. Bener gak sih? Ya kali kita kan nggak tahu ya. Iya, benar juga. Mudah-mudahan tidak ada. Pasti itu tukang obat kuat. Seneng yang lemah-lemah ya. Iya bener, dari situ nyari duitnya bener ya. Nah kalau misalnya nih, kalau adanya kerjasama kreatif nih, itu memungkinkan nggak? Misalnya, kita nggak bisa bayar nih, tapi bandnya kita putar di sini, tapi ya kafe kita di expose lah gitu. Itu bisa nggak? Dipromoin lah Menurut gue gitu. itu hal berbeda sih. Itu hal berbeda ya. Itu sebenarnya additional ya jatuhnya. sebenarnya Ya. Bisa aja. Bisa tapi ya sih bisa aja sih, tapi menurut gue jadi hal berbeda. Masalahnya lagu gue putar di sini tapi lu promoin Kafe gue kafe gue. gitu. Apa bedanya dengan ini? Apa namanya kalau yang vlogger itu Iya, endorse. Iya jadi sih itu menurut mirip. gue satu sisi yang berbeda. Jadi ini jadi project. Gue promoin lagu lu di sini dengan maksimal, tapi lu spill resto gue di TikTok lu ya. Itu satu project. Tapi dia memutarkan lagu itu di resto tetap harus bayar. Harus bayar. Sebenarnya itu sih. Jadi gini,
restoran itu kan tetap harus bayar sejumlah kursi yang ada di sana untuk 1 tahun. Misalnya 100 kursi, dia harus bayar berapa 10 juta misalnya untuk ke LMKN gitu. Nah, si restoran ini memutar lagu dan dia harus bayar si LMKN ini harus bayar ke pencipta lagu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, iya, heeh. Oh iya ya, dia di other side ya berarti ya, di other project ya. Itu beda sisi sih. Kalau bisa terjadi itu ya nilai tambah juga sebenarnya, tapi yang itu tetap harus bayar dari LMKN itu ya. Aturannya gitu. Jadi memang enggak ya, kalau saya win-win solusinya adalah lagu gue diputar lebih sering, gue promosiin restoran lo gitu. Tapi urusan dia bayar royalti itu tetap harus dia bayar. Kan tetap aja dia mau puterin lagu itu 100 kali sehari atau 1 kali sehari, dia bayar royalti berdasarkan kursi tahun. Ya tetap aja dia masih bayar 10 juta bukan 100 juta gitu. Enggak jadi lebih murah juga gitu ya. Kalau mendingan setahun bayar 10 juta, lo ya mau nggak mau mendingan lo putar aja tiap hari ya. Iya, sama aja. Sama itu kan kayak gitu. Tiap hari tiap jam gitu sampai lu tidur gitu. Iya aja. Warungnya tutup. Sama aja lu bayar 10 juta. Oke, kalau dari publik sendiri deh, gimana cara publik atau masyarakat tuh mendukung musisi agar haknya tuh nggak diabaikan? Itu gimana kira-kira pandangan dari? Ya masyarakat terbagi dua sih sekarang, udah terpecah-pecah gitu. Apa aja itu jenis masyarakat ini? Iya, antara yang pro dan kontra, ada yang ikut si A, ikut si B, karena pemahaman mereka sendiri juga masih kurang ya terhadap royalti ini. Jangankan masyarakat, Mas. Iya, Dari musisinya sendiri aja terpecah-pecah. Iya ya, musisinya juga ya. banyak yang nggak paham. Belum teredukasi dengan. Ya benar itu. Kan kita berempat ini kan punya satu event namanya Kurasi Musik. Rata-rata emang anak-anak independen artis yang ini dengan bawain karya original gitu loh. Nah biasa kan setelah event tuh ada offline yang kita mingle sama mereka gitu ya. Kadang ngobrol atau nggak di tengah ada topik tentang industri ya. Gitu kita selalu ngetengahin itu. Ujungnya banyak yang nanya tuh gitu. Nggak usah ngomongin royalty, riders aja nggak tahu. Iya. Ada yang nggak tahu. Segitunya gitu. Jadi nggak tahu bedanya publishing sama digital platform itu. Agregator. Dengan agregator mereka pikir udah masukin ke Spotify gitu lagunya tercatat seluruh dunia, mereka udah udah terdaftar lagunya. Enggak, lo harus daftar ke publishing, lo harus daftar. Iya, dari publishing nanti keluar semuanya, lo ke LMK terserah mau LMK yang mana, mau ke KCI boleh, ke WAMI boleh ya, atau yang lain Selmi atau lain-lain boleh gitu. Oh harus gitu ya, mereka nggak ngerti. Padahal itu anak-anak sekarang gitu yang literasinya bagus banget. Kan mereka harusnya tidak hanya sekedar gue punya lagu, gue promosiin, gue masukin ke digital platform, abis itu ya udah. Coba kalau lagu itu sampai meledak. Terus ada yang niru, ada yang cover, ada yang klaim. Ada yang klaim. Aduh, klaim tuh yang paling sakit tuh. Iya. Nggak dapet hak komersilnya mereka. Ya ini yang harus diedukasi ya ke teman-teman musisi, terutama yang yang anak-anak muda sekarang gitu. Jangan ikutan ributnya aja terus segala macam. Pelajarin aja sistem kayak gimana. Undang-undangnya kalau perlu dibaca. Atau orang-orang yang mengerti podcast-podcast yang ngerti tentang undang-undangnya gitu, itu dipelajarin. Jangan yang podcast ribut beradu kemarin satu dengan yang lainnya. Itu malah membingungkan kalau buat saya. Itu juga sih. Iya. Lagi kalau ke masyarakat yang awam gitu ya, ya kesadaran orangnya beda-beda ya, kita nggak bisa ukur, ya kan? betul. Kadang-kadang yang ribut juga tuh kan punya kepentingan, gitu. Nah itu yang mereka nggak, kalau dia nggak baca, dia nggak benar-benar tahu, itu semua gimana ngejudge-nya? Iya. Ya kan ujungnya ngejudge doang kan gitu. Cuma ngeramein doang jadi. Ya, jadi itu makanya bikin penggorengan baru. Kabar tadi barusan ya, MK membatalkan keputusannya yang SMK itu ya. Batalkan. Oh ya? Ya jadi Ari Bias dikalahkan. MA, Mahkamah Agung udah Keputusannya udah seperti itu. Memang sih kalau dari sistem yang berlaku sekarang ya nggak bisa dituntut
seorang Agnes Monica karena dia bukan penyelenggaranya, itu. dia hanya penyanyi. Sebenarnya dari awal sih udah ketahuan, udah tahu ya dari awal. Karena biasanya di kontrak pun udah ada tuh apa namanya klausul itunya. Iya. Biasanya ada. Pajak, royalti, apa segala macam itu. Dari situlah mulai tuh liar tuh. Jadi bingung orang. Oh, sebenarnya bayar siapa ya gitu ya. Iya. Aduh jadi bingung ya kalau masalah royalti padahal udah dari dulu harusnya ini ya. Ya kan sih Sebenarnya sih nggak sosialisasinya. bingung gitu. Cuman kalau ada persoalan gampang nggak disusahin, kenapa nggak disusahin aja? Oh iya benar. Kan gitu. Iya. Kan kelihatannya begitu yang ini kan. Iya. Kadang gang kan harusnya nggak ada polisi tidurnya dipasang. Pasang polisi dulu. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Kayak gitu biar apa sih? Biar ada proyek gitu ya. Biar seru aja. Biar ada iuran semen lah. Biar rame aja gitu. Suka deh obrolan ini. Atau mungkin pengalian. Mungkin enggak? Bisa jadi. Sering kok di kita. Panasnya sih ya. Segala sesuatu tuh harus ada unsur dengkinya dulu. Alright. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak, Om McCoy? Apa ya? Tapi aku penasaran, kurasi musik itu berarti apa Om Uli tadi? Kurasi musik. Itu tuh apa sih? Event. Event Jadi ya? event Biar itu bisa dari tahu juga. 2019. Jadi mereka ini rata-rata independent artis yang sudah punya karya sendiri yang bisa main. Kita nggak ngasih mereka cover di situ. Kita mau apresiasi karyanya gitu. Bila mana ada yang bagus kan salurannya ada aja nih. Gitu. Yang datang kan kadang-kadang oh ya paling nggak ada tulisan media. Terus ada orang label atau nggak ada PH film, IO yang bisa ngelihat yang istilahnya mereka bisa naik kelas ke sana gitu loh. Itu. Berarti kurasi musik tuh seperti event ya? Emang event. Emang event ya? Tapi ada unsur edukasinya di situ. Oh berarti musisi yang baru independen kurasi supaya untuk dilihat untuk para publish gitu ya maksudnya ya. Biasanya di Ya, untuk event main pun dikurasi dulu. Gitu, mereka submit gitu. Iya. Submit terus kita pilih gitu. Itu solo, band gitu-gitu enggak? Apapun, macam-macam. Genrenya juga bebas. Apapun genre juga. ya. Oh genrenya bebas. Selama Biasanya independen. di event kurasi itu kita ada orang media datang, ada orang itu tadi IO, label, ada orang PH datang, ngintip gitu-gitu. Kita undang mereka itu untuk melihat talent ini. Oke, udah kita tinggal bertanya masalah royalti lagi, balik lagi ya. Harapan lah satu persatu nih aku mau bertanya lah. Dengan apa yang sekarang terjadi, masalah yang bergulir, itu harapan ke depannya untuk masalah royalti musik di Indonesia itu apa? Mulai dari Om. Harapannya yang pasti dapat sistem yang bagus dan ketok palu dan itu buat kemaslahatan orang banyak gitu. Supaya semuanya jadi everybody happy lah gitu. Yang penting itu dulu gitu. Musisi happy. Semua musisi happy, yang ngurusin happy, yang punya kafe juga nggak pusing gitu kan. Jadi ekosistemnya terjadi bagus. Itu pengennya itu sih. Kalau untuk dari Om Edmond? Ya kira-kira sama lah. Maksudnya jangan sampai ini berlarut-larut juga. Semoga cepat selesai semuanya ya. Jadi industri yang lain yang terkait juga hidup lagi gitu kan. Kalau sekarang kayaknya kok orang jadi takut buat nikmatin musik kan. Kayak tagline kita apa tadi? Pengen cozy nikmatin musik. Iya. Bukan. Dia lupa ini Tagline-nya apa tadi? Kiloding banget ini. Nyetel musik biar cozy, nggak bikin dompet crazy. Itu kira-kira gitu. Tapi kalau untuk harapan kalau untuk Om Safir beda nih. Kalau untuk Om Safir tuh yang musisi. Karena Om Safir masih aktif. Nah, harapan untuk para musisi deh. Yang pasti gini, gue tuh kemarin agak menyoroti masalah kubu-kubu. Dari munculnya masalah ini konser, perizinan izin lagu, direct license, terus muncul sampai masalah royalti ini terjadi banyak sekali kubu yang menurut gua nggak perlu gitu. Ini masalahnya bukan antara si kubu ini dengan kubu ini sebenarnya. Kita musisi bermasalah dengan sistem. Kita benahi sistemnya bersama, kita duduk bareng, nggak perlu ada kubu-kubu.
mau jadi, kalaupun ada kubu jadi satu bendera, gue nggak mau bilang ini musuh ya, tapi maksudnya fokusnya ini cuma satu nih, sistemnya kita benerin, negara turun tangan, nih negara juga agak-agak gimana gitu. Oke lah mereka ngurusin banyak hal, tapi ini jadi pembiaran gitu menurut gue. Ini udah berlarut-larut, udah ya kita ngomong undang-undangnya dari 2014, sistemnya aja sampai sekarang masih begini gitu loh. Ini jadi pembiaran sebenarnya. Harusnya negara, baru kemarin gue dengar Wamenkumham bilang, oh itu kita harus evaluasi tuh undang-undang hak cipta nomor 28, terus kita harus evaluasi PP 56 apa segala macam. Ya memang harus, mereka itu tugasnya mereka gitu loh. Jadi nggak bisa kita ini masing-masing nggak akan mungkin terjadi, nyari kue masing-masing aja jadinya gitu. Ngapain? Ya nggak usah ngomong ada negara gitu. Iya kan, negara ini satu lingkup nih, kita musisi harus duduk bareng, kita satu tujuan nih, kita benahi yuk selesai. Kita bikin negara turun tangan, oke gimana negara bikin undang-undangnya seperti ini, regulasinya seperti ini ya, atau dijalankan, sosialisasi ke restoran, semuanya lah kita sosialisasikan, semua happy. Ya pasti akan berjalan. Tapi ada nggak sih ikatan musisi gitu? Gak ada ya? Ada ikatan musisi, jadi seluruh musisi sih. Ada nggak sih? Ada ya? Banyak macam-macam. Semacam ya, nggak ada yang satu untuk semua musisi. Nah makanya kalaupun tergantung itu, circle. Nah itu ya. iya, kalaupun kayak gitu ya duduk Gimana nggak bareng jadi lah. kubu-kubuan Iya, ya? duduk bareng. Ini masalah kita bersama kok. Kenapa muncul kubu ini? Karena ada masalah ini ya. Intinya kan satu, fokusnya satu nih. Ya, tapi ada bagusnya juga nih sekarang jadi gini, jadi orang aware gitu ya. Jadi Betul. Ya satu sisi pembelajaran. Ya, tapi tetap harus dicari. Jangan kelamaan. Iya, benar yang lama. Belajar mulu. Iya. Kalau lulus Terlalu ya. berlarut nanti muncul konflik yang lebih besar Iya. dengan, terus nanti baru kita begini, nanti harus bikin aturan baru lagi, itu akan jadi. Jadi makin kompleks ya. Belajar mulu kebanyakan mandol tuh. Tapi itu sih. Ya kita sama-sama pemain 2014. Iya makanya kita sama-sama pemusik, sama-sama pencipta lagu apa segala macam. Ayo duduk bareng yuk, ini buat kemaslahatan kita kok. Bukan buat siapa-siapa gitu. Maksudnya bukan buat satu orang, dua orang, ini buat kita semua gitu. Duduk bareng. Negara ayo duduk bareng, LMK ayo duduk bareng. Open lah mereka. Jadi sekarang yang muncul mosi tidak percaya itu dengan mereka gitu. Jangan sampai ini mosi tidak percaya ke negara jadinya gitu. Itu efek jangka panjangnya kalau Nah, ya masih makanya akan begini kan, terus kita ya. terjadi pembiaran Iya. kan akan jadi seperti itu. Tapi pernah ketemu gak sih dari negara sama si organisasi ini kayak Iya. Pasti Harusnya ada, pasti. harusnya ada. pernah juga ada. Harusnya ada. Ya itu menurut gua butuh itu sih. Ya mudah-mudahan kalau itu bisa terjadi, sistem kita bisa lebih baik, ya semua jadi akan lebih baik. Itulah win-win solution yang paling benar ya. Musisi juga jangan pecah malah gitu. Itu dia. Harus satu. Karena kita masyarakat biasa agak bingung. Kamu biasa? Aku pikir kamu masyarakat luar biasa. Dia agak bingung kok tiba-tiba ada beberapa kubu. Ya ini karena interpretasi terhadap undang-undangnya yang berbeda pandangan. Undang-undang kan harusnya saklek gitu. Nggak ada interpretasi lagi. Perbedaan. Satu kita teguh. Bercerai kita pisah rumah. Cerai kita kawin. Iya. Cepet banget jawabnya. bercerai kawin lagi. Nah kalau untuk Om Bugi sendiri harapannya apa nih dari pandangan label lah? Ya pastinya kita berharap yang terbaik lah buat ekosistem ini. Peran DPR di sini amat sangat penting ya, karena mereka itu yang bikin undang-undang gitu. Rapat dengar pendapat dengan seluruh stakeholders itu diharapkan ada solusi. Nah, solusi ini akan menjadikan undang-undang ini menjadi lengkap dan mempunyai ketetapan hukum yang kuat. Nah, setelah itu harus ada law enforcement dari pihak pemerintah. Law enforcementnya kemana? Ya ke semua stakeholdersnya tadi yang terlibat. Kalau ke PHRI ya, hotel, restoran dan lain-lain itu ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mau ke tempat umum tadi juga sama. Jadi memang harus ada
dibuat sedetil mungkin aturannya sampai pembagiannya dan lain-lain. Nah dalam hal ini ke LMKN dan LMK dibuat harus dengan sistem yang transparan sehingga tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada dispute lagi dan tidak ada distrust lagi. Sekarang kan orang pengen keluar, orang banyak teman-teman yang keluar dari LMK gitu karena memang distrust, udah nggak percaya lagi dengan kehadiran LMK. Nah ini yang harus diperbaiki. Saran saya ya di hold aja dulu, di freeze LMKN dan LMK, aturannya diperbaiki dan lain-lain dengan ya harus dengan duduk bareng tadi yang Safir bilang. Solusinya itu berupa undang-undang yang harus diterapkan dengan law enforcement. Lu nggak bayar royalti, ya lu gue denda. Salah gitu lu ya. hukum gitu. Nah kemarin aja begitu diajuin somasi sama LMK, si restoran itu malah nantang gitu. Padahal undang-undangnya ada, dikasih lihat undang-undangnya, lo nantang gue, ini undang-undangnya ada, baru mereka yang lakukan gitu. Karena sosialisasi itu sih yang penting. Iya, kalau udah sosialisasi kan Iya. udah bisa melakukan kayak nggak pakai helm tilang, kayak gitu kan. undang-undangnya ada. Gitu. Atau mungkin dibuat apa ya, kayak satu ini Aturan. Edaran. yang itu dipasang ya, atau edaran gitu. Ya tapi memang berkesinambungan memang negara. Makanya gue bilang negara itu harus turun tangan karena sosialisasi ini kita mungkin butuh Komdiji mungkin. Untuk mensosialisasi ini secara digital bener. atau apapun lah. Itu kan mereka kan punya fungsi itu gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Komdigi tuh ya, jangan mau nge-premiumin yang gak harus premium. Iya. Masa mau premium lagi biar bisa video call. Itu Ada aja. Makanya kenapa gue bilang negara itu Yang harus kayak turun. gini-gini dong, harusnya bantu sosialisasi Banyak ya. hal. Makanya gue bilang negara itu harus duduk Benar-benar. Ya, di tengah. tadi pagi dari Kementerian Kumham, Pak Menteri sendiri sudah Udah mengakui ada tidak ada pengawasan terhadap LMKN dalam pelaksanaan dan lain-lain, terhadap undang-undang juga. Itu kayaknya sebentar lagi akan terjadi perubahan-perubahan, mudah-mudahan secepatnya ya. Karena kita kan berharap perubahan undang-undang ini membentuk sebuah ekosistem yang bisa menjalankan industri musik ini dengan baik. Karena lo percuma bikin musik bagus-bagus cuma nggak diputar di mana-mana. Kalau nggak ada dukungan dari stakeholder, nggak ada yang mau dengerin. Terlibat. Yang mau muterin takut gitu kan. Jadi masalah juga. Ya, sama tadi itu balik ke transparansi untuk reporting kepada para pencipta lagu, dan yang memiliki hak terkait itu harus benar-benar terbuka gitu. Jangan sampai lagu gue banyak diputerin tapi dapatnya ratusan ribu. Jangan sampai terulang lagi lah yang model-model kayak gitu. Harusnya memang lebih transparan ya, dan jangan sampai salah nyasar. Salah transfer ya. Gimana salah transfer? Iya. Kecil lagi ya. Masalahnya lebih kecil lagi. Iya makanya. Cuman Kalau gede sih diem. nilai kecil aja bisa jadi masalah, gimana kalau salah transfer Iya. gede? Oke deh. Kalau Beat listeners pengen tahu atau kenal lebih dekat dengan para narasumber kita, yang mereka memang juga berkecimpung di dunia musik, itu kan udah sangat bangkotan ya kayaknya. Bisa kemana aja nih? Boleh kita spill Instagram om semuanya. Datang aja ke Kurasi Musik. Kurasi musik ya. Atau Instagramnya Kurasi Musik. Tuh. Kurasi musik di Instagram ada Kurasi Musik Indonesia. Di TikTok kita juga ada Kurasi Musik. Kurasi Musik Indonesia. Iya. Oke. Acara kita setiap hari Minggu 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Setiap minggu Sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Sama jangan lupa untuk selalu saksikan Sikat Miring di YouTube kita ya, di YouTube Beat Radio Indonesia. Kita juga ada di Spotify, cuman maaf belum update. Yang update-nya masih sibuk ya. Oke, jadi intinya royalti itu tuh nggak cuman tentang uang, tapi soal menghargai karya. Kalau misalnya kita semua atau kafe atau apapun yang merasa bahwa musik itu bikin lebih cozy, kita juga bisa ngerasa lebih tenang dengerin musik, teman juga di saat galau, ya hargailah karya dan penciptanya juga. Ya nggak sih Om, bener nggak? Benar-benar. Jadi intinya musik itu bikin suasana hidup. Ya, jadi kalau bisa saling support ya, musiknya dapat haknya, terus kafenya dapat lagunya. Ya. Ya kalau enggak
bisa Ambiar. Ambiar joget dong. Dan yang boleh miring tuh hanya musiknya aja. Aturan bagi hasilnya ya jangan, harus transparan. Oke, akhir kata gua BK Ronnie McCoy. dan para tamu kita ada siapa? Uli dari Munte. Ya. Dan Safir. Oke, sikat miring signing out. See you and bye-bye. Bye.